Selengkapnya silakan simak video penjelasan dari kelompok 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Strategi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Jawa Barat. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Anika Salsabila, selanjutnya ada Indriana Triherawati, dan yang terakhir saya sendiri ada Olivia Dona Hakim. Baik, jadi selama kurun waktu 1 dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi yang diproyeksikan akan mengalami bonus demografi selama rentan waktu 2030 sampai dengan 2040, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbaik di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari BPS Jawa Barat, jumlah penduduk di Jawa Barat ini sampai September 2020 tercatat sebanyak 48,27 juta jiwa dengan 70,68% penduduk Jawa Barat merupakan penduduk dengan usia produktif. Pendidikan di Jawa Barat pun masih memiliki tingkat rata-rata lama sekolah yang masih rendah, yakni 8,96 tahun untuk rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun menurut data BPS Provinsi Jawa Barat di tahun 2020. Ini artinya, rata-rata penduduk Jawa Barat hanya mampu mengenyam pendidikan sampai pada kelas 8 saja pada tingkat sekolah menengah pertama dan tidak sampai lulus. Pendidikan merupakan sektor terpenting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini penting untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, utamanya dalam merencanakan pembangunan daerah, salah satunya yakni RPJMD tahun 2018 sampai dengan 2023 Provinsi Jawa Barat. Kami bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat dari segi pendidikan dalam rangka menghadapi era bonus demografi. Melalui pembangunan di bidang pendidikan, diharapkan SDM yang tersedia, terutama penduduk usia produktif, menjadi SDM yang berkualitas, yang memiliki kemampuan baik soft skill maupun hard skill untuk bisa bersaing dengan bangsa lain, terutama di era masyarakat ekonomi ASEAN ini. Baik, bonus demografi dapat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikatakan sebagai bonus karena kondisi kependudukan ini dapat menjadi peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan memaksimalkan ketersediaan SDM yang ada sebagai subjek pembangunan. Berhasil tidaknya bonus demografi ini ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya pendidikan. Dengan indikatornya yaitu harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah. Dua faktor ini harus ditingkatkan agar menghasilkan SDM yang berkualitas, karena jika penduduk tidak memiliki skill yang baik, hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan menjadi beban bagi perekonomian. Penduduk itu benar-benar produktif atau tidak tergantung apakah dia bekerja atau tidak. Makna produktif bukan sekedar usia, melainkan benar-benar bekerja, bahkan sesuai kompetensi dan preferensinya. Jadi dengan demikian, produktivitasnya bisa lebih tinggi. Solusinya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, caranya dengan pendidikan dan juga pelatihan. Nah, selanjutnya, meningkatkan HLS dan RLS memberi indikasi baik bahwa semakin banyak dan semakin lama anak-anak yang bersekolah, pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Ini menurut bonus demografi, peluang atau tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam skala global, isu pembangunan manusia merupakan isu yang menjadi perhatian dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Satu di antara 17 tujuan yang ingin dicapai dalam PPB terkait dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan keempat, untuk menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Di sini ada rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai 8,37 tahun, meningkat 0,22 tahun dengan laju pertumbuhan sebesar 2,70. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal yang sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jawa Barat yang lebih baik. Angka RLS tahun 2019 telah melampaui target RLS yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 dan lebih tinggi dari capaian nasional yang sebesar 8,34 tahun. Akan tetapi, walaupun mengalami peningkatan RLS di tahun 2019 sebesar 2,70, sehingga mencapai RLS sebesar 8,37 tahun. Hal ini berarti tingkat rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah, karena hal ini berarti bahwa penduduk di Jawa Barat yang berusia 25 tahun ke atas hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SMP saja atau tidak sampai tamat SMA ataupun SMK. Kemudian, mengenai pembahasan wajib belajar 12 tahun.
Perencanaan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam menghadapi bonus demografi di Provinsi Jawa Barat. Mengapa strategi ini diperlukan? Dikarenakan angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi, yaitu berdasarkan data BPS tahun 2019 dan 2020, angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat sebesar 85,52% pada sekolah negeri dan 14,48% pada sekolah swasta, di mana total dari keseluruhannya sebesar 6.030 siswa. Sedangkan tingkat APM, SLTA atau SMA baru mencapai sebesar 68,44% pada tahun 2019. Dan ini masih jauh dari target RPJMD tahun 2021, yaitu sebesar 72,56%. Kemudian, berikut adalah beberapa poin mengenai implementasi wajib belajar 12 tahun di beberapa daerah yang merupakan strategi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam menghadapi bonus demografi di Jawa Barat. Pertama, berdasarkan data yang didapat bahwa yang mencapai target pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Jawa Barat hanya 4 daerah dari 27 kota dan kabupaten, dan Majalengka merupakan kabupaten yang belum mencapai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Lalu, implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kota Depok sudah terrealisasi sebesar 87% dari program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Pendidikan Kota Depok. Selanjutnya, kebijakan wajib belajar 12 tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dikategorikan sudah terimplementasi dengan baik. Namun, sarana pendukungnya saja yang masih kurang memadai, dana bantuan operasional sekolah atau BOSTA dari pemerintah daerah yang masih kurang dan tidak ada penambahan di tiap tahunnya. Kemudian, untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun, Dinas Pendidikan Bandung Barat sudah menyiapkan program bantuan pendidikan untuk menjadikan para siswa bisa melanjutkan wajib belajar hingga tuntas, seperti hadirnya bantuan BOS serta program Indonesia Pintar dari Kemendikbud. Kemudian, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bogor yang berkualitas belum maksimal. Seharusnya pemerintah menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat. Kemudian, di Kabupaten Karawang masih belum terlaksana kegiatan wajib belajar 12 tahun ini, di mana Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang masih melaksanakan penuntasan wajib belajar Diknas 9 tahun untuk menuju rintisan pendidikan 12 tahun atau pendidikan menengah universal. Kemudian pada analisa pembahasan, berdasarkan data pada tabel di samping secara keseluruhan, jika dilihat dari angka kelulusan, berdasarkan data di tahun 2020, tingkat penyelesaian sekolah di Jawa Barat pada umur 13-15 tahun, tingkat SD atau sederajat sebesar 97,76%, umur 16-18 tahun, tingkat SMP atau sederajat sebesar 88,17%, dan umur 19-21 tahun, tingkat SMA atau sederajat sebesar 63,56%. Maka, dapat kita katakan bahwa kebijakan wajib belajar di Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sudah cukup baik, walaupun tingkat persentase SMA tidak setinggi tingkat SD dan SMP. Selain program wajib belajar 12 tahun, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga membuat sebuah program akses pendidikan untuk semua. Program akses pendidikan untuk semua lebih mengarah pada pemerataan pendidikan untuk mendorong kabupaten atau kota dengan tingkat partisipasi pendidikan menengah yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Program ini diwujudkan dalam satu kebijakan yang disebut Sekolah Juara. Sekolah Juara terdiri dari kelas pintar, yakni kelas yang dilengkapi dengan teknologi serta adanya kelas jarak jauh sehingga akses pendidikan dapat dirasakan untuk semua kalangan. Juga pembuatan sekolah dan ruang kelas baru, sekolah gratis bagi yang membutuhkan, serta beasiswa perguruan tinggi bagi siswa atau santri yang berprestasi atau kurang mampu. Pendidikan perempuan pun mendapatkan perhatian dari pemerintah Jawa Barat. Melalui program Perempuan Juara, pemerintah Jawa Barat berupaya untuk memaksimalkan pemberdayaan terhadap perempuan. Perempuan Juara merupakan program pembuatan sekolah, khususnya di perdesaan yang dikhususkan untuk perempuan agar bisa lebih bereksplorasi dan dalam menggali potensi dan mampu mencapai cita-citanya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan dalam aksesibilitas dan mutu pendidikan di Jawa Barat. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil ditinjau dari data BPS pada tahun 2015 sampai 2020, Provinsi Jawa Barat memiliki catatan yang baik dalam pencapaian APK, angka partisipasi kasar, dan APM, angka partisipasi murni di pendidikan dasar dan menengah. Namun sayangnya,
untuk pencapaian APK sekolah menengah atas masih di bawah rata-rata. Maka dari itu, diperlukannya beberapa program dan strategi untuk meningkatkan APK sekolah menengah atas hingga mencapai wajib belajar 12 tahun di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, perlu adanya saran perbaikan, rumusan strategi atau strategi alternatif yang dapat dikembangkan dalam perencanaan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Yaitu yang pertama, membuat peraturan daerah penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Jawa Barat. Kedua, mengembangkan pola atau model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengangkat guru baru atau melakukan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru di daerah terpencil serta memberikan reward guru untuk guru yang berprestasi. Yang keempat, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan wajib belajar 12 tahun oleh tim akselerasi wajib belajar 12 tahun. Kelima, memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Dan keenam, meningkatkan kinerja sesuai alokasi anggaran yang tinggi untuk sektor pendidikan. Dengan demikian, diharapkan upaya-upaya strategi ini dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi bonus demografi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.